your mind. Open your mind. Open your mind. Halo para pengusaha laundry, ketemu lagi dengan saya Denny. Saya akan masih melanjutkan pembahasan di bisnis laundry rumahan part 6. Kali ini saya berada di satu kereta, jadi ini bukan di rumah ya. Tadi di intro saya udah kasih lihat begitu mewahnya kereta ini. Kereta ini namanya Compartment ya. Hari ini mau bahas apa sih? Hari ini mau bahas tentang target pasar ya. Jadi kalau kemarin udah kita bahas promo ya, ada Helen yang bahas SOP, yang melihat laundry. Ini sekarang kita mau bahas pangsa pasar ya. Kenapa saya mau bahas pangsa pasar? Saya kasih contoh, mungkin Bapak Ibu rata-rata udah pernah naik kereta ya. Saya pun udah naik kereta dari kelas ekonomi, pernah yang kursinya duduk tegak begitu. Kelas bisnis pernah, kelas eksekutif pernah ya kan. Bahkan saya pernah membahas tentang pernah naik kereta ya. Saya sengaja ke Kediri ya, dan saya keretanya itu 21 ya. Saya sama istri saya bisa dipergakin itu udah kelas atas, luxury ya kan. Saya pernah membahas juga di channel saya kereta ya, yang first classnya kereta ya. Nanti saya akan tongolin, coba videonya saya akan cari, saya tongolin first classnya kereta. Sekarang keluar lagi yang namanya suite. Udah first class suite. Ini kereta ini satu ruangan, satu bilik, satu orang ya. Artinya Pak, saya di sini bukan mau pamer, karena saya memang hobi nyobain sesuatu yang baru, sesuatu yang membuat penasaran. Seperti apa sih, kenapa saya harus membayar mahal ya. Nah ini nih kereta ini saya dari Jakarta menuju ke Jogja ya. Jakarta menuju Jogja saya harus membayar harga 1,5 juta. Padahal kalau saya naik pesawat dari Jakarta ke Jogja mungkin harganya 900.000 itu udah naik batik ya. Kalau naik Lion ya mungkin lebih murah lagi. Cuma saya memang selalu pingin sesuatu yang baru, sesuatu yang unik, sesuatu yang wah mungkin. Bahkan saya udah pernah cerita naik bus ya kan. Bus juga saya pernah ngerasain dari ekonomi, busnya bisnis, busnya eksekutif ya. Bahkan busnya suite, masing-masing itu juga saya rasain. Kenapa sih saya hobi naik begini ya? Karena saya tuh pingin tahu dengan harga yang saya bayarkan lebih tinggi, manfaatnya itu apa, yang didapat tuh apa. Saya pingin juga kan mengetahui pangsa pasarnya ini, target marketnya ini siapa ya. Jadi mungkin memang kelasnya itu ada di situ ya. Kalau saya memang naiknya nggak setiap hari, memang saya ingin coba-coba ya. Ada yang namanya target market yang kayak saya, cuma hobinya coba-coba sekali aja, habis itu ya saya nggak akan terusan naik. Kalau dipikir-pikir jujur ya lebih enak naik pesawat misalnya kalau ke Jogja, cuma sejam selesai. Kalau naik kereta ini kurang lebih 6,5 jam, tapi enak ya.
tapi enak. Fasilitas ya tadi yang saya udah kasih lihat cuplikan, salah satunya nggak bosen juga nonton sambil nonton. Di sini juga ini kursinya yang bisa ditegakin, di tombolnya banyak, otomatis semua ya. Jadi pencetan ada kursi pijetnya segala. Bahkan tadi saya sempat tidur, saya rebahin, saya pencet tidur, istilahnya bisa dipijet, bisa ini. Apa sih hubungannya dengan bisnis laundry ya? Kalau hubungan dengan bisnis laundry itu menurut saya malah bertolak belakang ya. Bertolak belakangnya gini. Ini teman-teman boleh komentar ya, komentar di bawah ini ketika nanti denger video ini, komentar di bawah ya. Bener nggak dengan pemikiran saya? Kalau naik kereta ini atau bus, semakin fasilitasnya makin mewah, makin hebat, harganya makin tinggi. Mungkin kalau bus biasa Jakarta Jogja mungkin ekonomi ya, mungkin ada yang 100 ribuan ada ya. Saya nggak hafal, tapi ini sampai 1,5 juta. Kenapa? Ya itu fasilitasnya tuh banyak banget. Makan aja sampai ini dikasih berkali-kali ya kan. Pramugarinya ada 2. Tadi yang bantuin cowok ada 2, jadi satu gerbong aja ada 4 orang yang bantuin ya kan. Padahal satu gerbong ini isinya cuma 16. Ada 16 bilik aja gitu. Nah, jadi makin mewah, makin mahal. Nah, sekarang kalau di dunia laundry ini boleh komentar nih ya. Mesinnya makin canggih ya. Terus pakai ada yang coin laundry, ada yang tap, sekarang aplikasi gitu kan. Mesinnya makin besar, makin mewah, harganya malah ancur-ancuran. Nah, ini lucunya di bisnis laundry tuh gitu. Dia sewa tempatnya makin gede karena dia harus pasang mesin laundrynya minimal 5 set, bahkan ada yang sampai 10 set plus mesin gede-gede. Yang terjadi apa? Harganya bukannya makin tinggi, tapi makin murah. Bahkan dulu ada yang promo adalah 10.000 untuk 7 kilo. Masuk akal nggak tuh? Ya, saya aja jual 10.000 itu buat 1 kilo. Ini yang laundry rumahan gitu. Ya salah satu uniknya kalau menjalankan bisnis rumahan itu nggak akan ketemu orang-orang yang investasi besar tapi banting-bantingan gitu. Nggak mungkin di dekat rumah saya di sebelah kanan kiri tiba-tiba buka satu rumah diisi mesin otomatis, di mesin mesin sederet ya kan, terus dijual murah. Nggak mungkin. Mereka kebanyakan di pinggir jalan utama atau apa yang menarik orang yang pamerin mesin. Kalau saya lebih istilahnya malah mesin saya banyak tapi customer belum tentu tahu gitu. Dan istilahnya saya nggak perlu pamerin mesin, ya saya antar jemput antar rumah aja. Nah enaknya bisnis laundry rumahan itu ya gitu, pesaingnya nggak banyak ya. Target marketnya saya jelas adalah keluarga. Yang pernah saya singgung, kalau keluarga itu paling gampang cari customer yang mau nyuciin seberat 5 kilo ke atas itu gampang banget. Udah gampang, kompetitornya juga nggak banyak. Masalah target itu hubungannya dengan harga. Memang sih kita juga seleksi. Kebanyakan nih yang laundry rumahan itu kebanyakan ya memang harganya lebih ancur ketimbang yang ruko. Tapi balik lagi, laundry ruko atau pinggir jalan itu kena musuhnya ya istilahnya yang laundry yang mahal-mahal, mesinnya mahal-mahal tapi jualnya super murah. Kadang itu ya ini nggak tahu ya, ini mereka tuh tahu nggak sih kalau mesin itu ada penyusutan, ada yang namanya bakal rusak gitu loh, dan dia harus investasi mahal lagi. Istilahnya ya nggak tahu, mungkin ya mereka yang beli mahal itu ya yang udah punya duit banyak, makanya dia beli bisa mesin yang mahal-mahal. Kenapa? Kalau udah mesin koin itu pasti mahal punya, harganya bisa 2 kali lipatnya ketimbang mesin yang mesin laundry yang
istilahnya buat rumahan yang biasa apa namanya ya, yang mesin cuci biasa lah, yang seperti yang saya punya gitu. Saya aja ngerasa mesin itu setelah 5 tahun itu aja juga udah mulai ngadat gitu. Bukan 5 tahun, sorry, 3 tahun. Mesin cuci setelah 3 tahun itu udah nggak ada garansinya, ya kan, udah mulai ngadat. Nah, yang komersial aja itu garansi 5 tahun gitu. Nah, 5 tahun tuh balik modal nggak? Itu ibaratnya orang tuh sewa mesin, belum dia harus bayar ruko yang begitu besar, pasti juga mahal gitu. Ya itulah, coba komentar teman-teman ya, komentar pengusaha laundry ya, komentar bener nggak ucapan saya. Lucu sih di bisnis laundry itu, yang mereka yang punya duit, yang punya ini mungkin pingin merusak harga, habis itu dia ninggalin bisnisnya kalau dia ngerasa wah ternyata nggak untung, karena banyak supplier mesin yang menjanjikan BEP cepat gitu, dengan harga segitu masih BEP gitu. Mereka nggak peduli dengan bisnis laundry sekelilingnya gitu. Makanya banyak teman-teman yang bergabung di asosiasi, ya kan, di komunitas laundry, semua pada teriak gitu, pada teriak dalam arti ayo dong disamakan harganya. Tapi gimana mau disamakan kalau banyak investor-investor yang cuma ngerusak aja. Dia pemamerkan mesin gede, kita yang udah edukasi laundry seperti ini dirusak begitu aja. Ya, mereka harusnya lebih pede, punya tempat yang bagus, di dekor indah, ya kan, mesinnya mewah. Ya harusnya ya seperti yang saya naikin ini, semakin teknologinya canggih ya dia harusnya semakin mahal, semakin buat nutup, bukan untuk semakin buat rusak. Tapi balik lagi ya, itu pilihan teman-teman mau membuka laundry di mana, target marketnya seperti apa. Kalau Behave jelas target marketnya ngejar ke tempat customer ngambil ya. Di saya sih minimal 50.000 apa aja boleh, bed cover apa, misalnya dia bed cover aja misalnya harga 25, 2 bed cover 50.000, kita ambil gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu target market yang bisnis rumahan kali ini yang bisa saya sharing. Oke? Nah, bagi teman-teman yang suka dengan video-video yang saya bikin, minta tolong di like-nya ya, dan jangan lupa tulis komentar, karena saya seringkali melihat video saya banyak yang lihat tapi komentarnya dikit nih. Jadi saya juga nggak tahu nih video ini bermanfaat atau enggak. Tapi ya balik lagi ya, saya intinya sharing ya, istilahnya apa yang ada di pikiran saya ya saya utarakan gitu. Oke, buat teman-teman, thank you buat supportnya selama ini. Nanti kita lanjut lagi di bisnis laundry rumahan 47 ya. Nanti kita lihat seperti apa. Oke, bye bye.